Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di Sekolah Swasta Darul Abrar. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG Darjat di LP3 IAIN Luk Semawe dengan nomor induk 2024 61183. Saya akan mengajar kelas 10 dengan judul Berlomba-lomba dalam Kebaikan dan Etos Kerja. Pada hari ini Jumat 24 Januari 2025. Berikut video saya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita awali pembelajaran dengan doa tadi sudah. Mudah-mudahan Allah berikan kita berkah dan dibuka pintu ilmunya. Amin. Amin. Bagaimana siswi sekalian? Masih semangat? Alhamdulillah, semangat sukses. Alhamdulillah. Ustaz senang dengan kalian semangat dan belajar. Kemudian sebelumnya Ustaz ingin memastikan sebagaimana biasanya kebersihan lokal. Ini ada air bulan hujan. Coba kalian lihat dalam bangku kalian masing-masing. Sudah bersih atau masih tersisa kemasan sampah? Kalau ada bawa keluar. Bawa keluar. Kita harapkan besok-besok begitu masuk guru, pastikan lokal bersih dari sampah serta di depan kelas. Sudah diterima? Sudah. Itu jangan terulang lagi. Karena agama kita mengajarkan kebersihan itu bagian dari iman. Kalau kita orang beriman harus hidup bersih. Sudah didengar? Sudah. Ustaz akan memastikan kehadiran kalian. Kita mau lihat apa hadir semua atau ada yang tidak hadir. Alisa Wildiati. Hadir. Amelia. Izin. Izin apa sakit? Izin. Izin mana izin? Kampung. Iya. Arwida. Pindah. Aulia Dewi. Sakit. Di mana, di rumah apa di asrama? Sama. Aulia Fitra. Hadir. Azra Latifa. Hadir. Cut Aini Afifah. Sakit. Cut Kesha. Hadir. Dede. Sakit. Lama kali sakit. Mesti udah apa nak makan? Bella Amanda. Hadir. Desi. Hadir. Dasri Amanda. Hadir. Dina Yuliani. Hadir.
F kajian. Mana kajian? Fazilia. Mana? Juwaida. Maghfirah. Miftahun Nisa. Munawara. Muniyanti. Nurhaliza. Putri. Rahmanian. Raisa. Raisatul. Resti Rahma. Sayyidatul. Selvi Febi. Siti Umaira. Umaira. Waliun. Wirdatun. Oh, maafkan sakit. Zakia. Cut Natasha. Alhamdulillah. Ada 5 orang yang sakit. 4 orang di sini. 9 orang mungkin tidak hadir. Alhamdulillah, kita langsung kepada pembelajaran materi kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Siswi sekalian, berlomba-lomba dalam kebaikan atau disebut dengan bahasa sekarang kompetisi. Kompetisi itu berlomba-lomba. Kompetisi. Dan etos kerja. Apa etos kerja? Nanti kalau etos itu? Nah, yang ingin Ustaz ketahui, bagaimana ciri-ciri orang semangat kerja? Coba. Bagaimana ciri-ciri orang itu disebut semangat kerja atau punya etos kerja? Disiplin. Apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Menghargai waktu. Apa? Memiliki ide. Ide dengan kata lain? Ide kata lain? Kreatif. Gagasan. Gagasan. Ide. Nah, itu ada orang punya etos kerja. Jadi kira-kira kalau ada orang yang tiap hari kerja, pergi pagi, pulang petang, kadang-kadang pendapatan pas-pasan. Apa itu disebut etos kerja? Ya. Hah? Pokoknya dia pergi selalu, pulang selalu setiap habis waktu kerja. Itu semangat? Semangat. Dalam beberapa item dari ciri-cirinya, di mana itu semangat? Disiplin. Bagus. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nampak jelas? Nampak. Bapak dari buku, mari yang bisa salat kita baca bersama-sama sekali sampai. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima
ma baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Coba yang di belakang berikan terjemahannya daripada ayat tersebut. Ya, dengan suara yang sedikit keras. Coba biar didengar oleh kawan. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat yang di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Alhamdulillah. Nah, istri sekalian, isi kandungan daripada surah Al-Maidah ayat 48 tersebut antara lain Allah menurunkan kitab suci Al-Quran itu dengan kebenaran telak, tidak bisa diragukan. La raiba fi. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Kemudian kitab suci Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara, serta memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Siswi sekalian, tentang berlomba-lomba dan kebaikan, ada yang mau dipertanyakan? Jadi bertanya Ustaz. Ya, silakan. Siapa nama? Dina Yuliani. Ayo, silakan. Berlomba-lomba hidup dalam kebaikan ada bidang apa saja, Ustaz? Nah, jadi ada kawan yang bertanya, berlomba-lomba dalam kebaikan ada di bidang apa saja? Sebelum Ustaz menjawab, kira-kira dan kelas siswi ada yang bisa menjawab? Ada di bidang apa saja? Secara garis besar, berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada di bidang apa saja? Bersedekah, apa lagi? Kalau di dalam lingkungan sekolah? Buang sampah. Buang sampah. Yang berlomba-lomba di situ di mananya? Menjaga kebersihan. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan. Bagus. Nah, siswi sekalian, secara garis besar ada dua perkara yang dalam dua perkara itu bisa kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Contohnya seperti
salat berjamaah. Nah, lihat kawan, begitu dengar azan langsung ke tempat jamaah. Kita terus demikian. Malah harus lebih cepat kita ketimbang kawan yang lain. Sampai di sana nanti, kalau belum waktunya qamat, belum waktunya sholat jamaah, kita akan bisa mengerjakan aktivitas lain seperti membaca Al-Quran, menghafalnya, atau kalau di masjid kita iktikaf. Jadi dalam prinsip hidup, ingat, jangan pernah, ini catatan, jangan pernah menunggu sesuatu. Harus ada yang dikerjakan sambil menanti. Ya, jangan pernah menunggu sesuatu, tapi harus ada yang dikerjakan sambil menanti. Nah, jadi kalau kita tunggu-tunggu, itu kapan sampai? Hilangkan budaya menunggu dan nanti. Ya? Contoh, kalian masuk lokal. Ibu bapak guru belum masuk. Tapi kalau kalian asik ngobrol-ngobrol, bersenda, lari-lari dan sebagainya, makan-makan, itu sia-sia waktu. Sementara guru belum masuk, buka pelajaran yang telah lalu ulang-ulang. Itulah namanya jangan menunggu. Harus ada sesuatu sambil menanti. Itu ingat. Itu untuk sukses. Yang kedua, ada juga berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang berkenaan dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Seperti gotong royong, membantu sesama, membantu kawan, itu hablum minan. Nah, dengan demikian siswi sekalian, ya, tidak mesti kompetisi itu tentang kalah menang. Ingat, kompetisi itu tidak hanya dalam soal kalah menang, tapi juga pada pengembangan diri. Coba ulang, kepada pengembangan diri. Oh, saya dulu begini, sekarang harus begitu. Saya dulu kurang yakin, sekarang harus rajin. Di kompetisi itu tidak hanya, ini perlu digarisbawahi, tidak hanya dalam soal kalah menang. Olahraga itu ya kalah menang, kompetisi juga. Bola voli, ya kan? Nah, tapi yang namanya kompetisi tidak harus pada kalah menang, termasuk pada pengembangan diri, dan itu lebih urgen, lebih penting untuk menambah SDM kita. Paham? Alhamdulillah. Kemudian siswi sekalian, subbab selanjutnya adalah tentang etos kerja. Ya, etos kerja. Nah, kembali Ustaz mengulangi. Apa arti etos? Semangat. Coba sekarang selingannya kita mau lihat apa masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, ini supaya tidak ada yang ngantuk, ya. Fokus dengan belajar. Di dalam lokal kelas, ingat rasio jangan sampai di luar lokasi. Kalau saat di kelas fokusnya belajar, jangan ingat-ingat keluar. Berarti ingat kampung. Berarti ingat. Nah, etos kerja, semangat kerja. Semangat kerja. Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba kita baca sekalian di rame-rame. Yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
Dan sedikit volumenya besarkan. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Alhamdulillah. Allahul azim, Allah. Itu tentang semangat kerja. Jadi Allah sendiri menyampaikannya, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Jadi walaupun pada hakikatnya perjalanan hidup kita itu telah diatur dalam qada dan qadar, tapi kita tetap harus berusaha. Jangan kita berlaku pesimis. Tidak mungkin. Jangan kita bersikap apatis. Apa apatis? Sikap masa bodoh. Untuk apa sekolah? Guru udah ada orang, camat udah ada orang. Namanya saja camat. Camat itu calon nanti besok berpendidikan. Apa di camat? Besok berpendidikan. Ya, jangan apatis. Udah apa tinggi-tinggi sekolah, kita kan perempuan, nanti ujung-ujungnya di dapur juga. Jangan mikir apatis. Sekarang zamannya emansipasi wanita, ya. Lihat itu orang, perempuan luar negeri sudah pernah mendarat di bulan. Wanita Indonesia hanya bisa datang bulan. Orang sudah tinggal landas, kita masih tinggal gila. Jangan ya. Coba lihat dulu. Pahlawan Indonesia. Contoh pahlawan Aceh. Ya. Seluruh Indonesia provinsi yang ada pahlawannya itu pahlawan wanita Aceh, itulah Aceh. Lain tak? Hanya di Aceh yang ada wanita jadi pahlawan. Hebat Aceh, tidak hanya laki-laki, perempuan pun jadi. Cut Nyadin. Kenal? Dalam cerita. Cut Mutia di Aceh Utara. Teguh Fakina yang nama rumah sakit di Bandar Aceh. Itu pasukan Inung Balai dulu. Pelatihan di basketnya melawan penjajah. Kemudian dulu ada lagi Ratu Safiatuddin. Itu komandannya Angkatan Laut. Itu juga wanita. Komandan Angkatan Laut. Jadi kalau istilah bahasa ya, kalau Aceh itu perubahannya tidak cilek-cilek. Makanya suatu motivasi bagi siswi sekalian agar bangkit, yaitu untuk masa akan datang. Ingat, sekali melangkah maju ke depan, pantang suruh mundur ke belakang. Tetap dan semangat dalam belajar. Sekali lagi, semangat. Semangat sukses. Alhamdulillah. Nah, sudah dua item sub pembelajaran kita, belajar berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga etos kerja, semangat kerja. Sekarang Ustaz ingin melihat yaitu kegiatan kalian di kelas, yaitu kegiatan berkelompok, ya, kegiatan yaitu pelajaran sebagaimana yang telah Ustaz ajarkan tadi. Sebelumnya Ustaz membagikan kelompok dengan melalui kartu. Ya ramai ya. Jadi cukup yaitu dibagi 4 orang ya. Nah, 4 orang yang mengambil, 4 orang ambil satu, ambil satu, ambil satu. Jangan buka dulu, ambil satu. Ambil satu, jangan buka. Ambil satu, ambil satu, ambil satu. Yang buka dulu. Ambil satu, satu, satu. Yang lebih ya, ini ada yang lebih, ada yang lebih. Siapa yang lebih?
Ada yang lebih? Enggak, siapa yang lebih ngambilnya? Tempatnya ada yang lebih ngambil. Coba. Coba dibuka, ada yang lebih ngambilnya. Ini tidak cukup satu ini, tidak kurang. Siapa yang lebih? Oh, jadi di situ 5 ya? Ya? Oh, di mana? Oh, ya. Ambil satu. Buka. Coba timba. Cepat-cepat. Coba tunjuk tangan yang nomor 1. Nomor 1. Ini kelompoknya ya. Sini yang dipindah. 3 orang. Di sini memang sudah ada 3 orang. Ya. Yang tidak ada nomor, yang seri nomor 1 dan yang tidak ada nomor pindah. Nomor 2. Di sini 4 ada, ada pindah. Yang ada nomor pindah. Nanti ikut dalam kelompok. Nomor 3. Ya, di sini 4 ada. Nomor 4. Ya, di sini depannya. Sekarang berada di dalam kelompok. Bawa sirupnya ya. Yang dalam kelompok silakan isi dalam kelompok. Komposisinya tetap 6 dalam satu kelompok. Nanti boleh yang sebelum ini sih. Nah, satu kelompok, nah. Ini wala juga. Sudah di mana? Gampang kan? Waktunya habis. Tetap di tempat duduk kelompok masing-masing. Ya? Nah. Coba maju ke depan. 3 orang dalam satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dah. Kelompok yang pertama. Nih. Ya, ke depan. Duduk. Kalian sama nanti. Ya, sekarang orang. Nah, yang di tengah ya. Sebelah sini. Ini di tengah yang basah. Ya. Langsung. Ini ada mendadak hasil jalan. Baik. Simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi ayat dari yang kita baca tadi yang termasuk ke dalam tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, yaitu yang pertama pada surah Al-Maidah, yang pertama itu fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang kedua pada surat At-Taubah ayat 105 yang ayatnya wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minin, yang artinya bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa disebut nama-nama anggota kelompok. Dah, maju kelompok selanjutnya. Gerak cepat. Sudah, kawan yang lain perhatikannya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tentang kandungan-kandungan surah Al-Quran ayat Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama itu adalah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Dan yang kedua adalah Quran surah At-Taubah tentang etos kerja. Itu ayatnya i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi artinya bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya semua ya teman-teman. Ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disebut nama kelompok. Maju kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya bernama Zakia Daraja dan teman di samping saya bernama Dala Amanda, Azila Latifa, Fazila Almaira, Desya Spika, Kawia Putra dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, potongan ayat yang mengandung berlomba-lomba dalam kebaikan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang kedua adalah kandungan ayat yang mengandung etos kerja terdapat dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyinya wa qul ya'malu, katakanlah wahai Muhammad berkerjalah. Sekian dari kelompok kami. Kami undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tutulan Najian, Humairah, Tasya, Munawarah, Istilah Iskar dan temannya Safira. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama tentang kompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fastabiqul khairat, yang artinya maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan tentang etos kerja, itu surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Sekian presentasi dari kelompok kami, dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya coba duduk di tempat masing-masing.
Pak, masukkan lagi. Alhamdulillah, tugas kalian dengan baik dikerjakan. Ustaz sangat mengapresiasikannya. Mudah-mudahan selalu demikian. Agar kita terus semangat dalam belajar. Nah, hasil dari yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok tadi, Ustaz dapat memberi nilai. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 4 dan kelompok 3 itu mendapat nilai 80. Sementara kelompok 2 dan kelompok 1 mendapat nilai 82. Kenapa beda? Karena lupa Coba. nama anggota. Bagus, Cak. Nah, karena kelompok 1 dan 2 menyebut juga nama-nama anggotanya. Coba ikut bareng dalam presentasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siswi sekalian yang Ustadz sayangi, usai sudah pembelajaran kita pada hari berbahagia ini. Sebelumnya Ustadz ingin mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini pada mata siswi sekalian. Karena dari kawan kita, siapa namanya? Rizky. Ya, coba bangun dulu. Sini. Biar didengar oleh kawan-kawan. Jadi, menurut Rizky, bagaimana pembelajaran hari ini yang ini dengan judul berlomba-lomba adalah kebaikan dan etos kerja? Jadi pada hari ini saya merasa senang dan kami jadi mengetahui dan makin sungguh-sungguh dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dan kami mau menjadi semangat dalam bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termotivasi ya untuk depannya. Makanya ingat tadi, apa saja jenis kebaikan kita harus berlomba-lomba. Tidak hanya dalam kalangan, tapi juga dalam berkompetisi. Bagus, silakan duduk. Kemudian seorang lagi dari sebelah kelompok ini. Siapa nama? Miftahul. Miftahul Nisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut yaitu Miftahul, pembelajaran itu kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari pembelajarannya? Kita dapat mengetahui pengertian kompetisi dalam kebaikan serta karakter-karakter orang yang mempunyai etos kerja, dan dapat mengambil motivasi dari ayat-ayat tadi seperti surah Al-Taubah dan surah Al-Maidah. Bagus, alhamdulillah. Jadi kita termotivasi dengan dua ayat Allah tadi untuk berlomba-lomba dan kebaikan dan juga semangat bekerja. Kita beri kawan kita. Nah, alhamdulillah kepada sekalian, inilah yang Ustaz harapkan, kalian dapat ilmu dan juga harus beramal. Ya, ilmu dapat dan juga harus beramal. Nah, nanti kedepannya dengan tema yang lain kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan lebih semangat, lebih seru daripada hari ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di pelajaran hari ini mari kita tutup dengan doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Ya Allah zidna ilma warzuqna fahma wahdina ila siratim mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.